Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arinda Hyun Pelindasari, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan tahun 2023, Universitas Sriwijaya. Jadi, tujuan video ini dibuat ialah untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra, yang diampu oleh Ibu Hani Atus Solihah, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat media pembelajaran dengan berbantuan aplikasi CapCut. Lebih tepatnya, cara menggunakan aplikasi Notion untuk menyusun teks prosedur. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita harus mengetahui lebih dulu pengertian dari teks prosedur serta struktur dan ciri kebahasaannya. Nah, untuk itu silakan simak video berikut ini ya teman-teman. Apa kalian pernah melihat atau bahkan mengikuti instruksi langkah-langkah tertentu mengenai suatu hal atau proses atau bahkan mekanisme? Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Apalagi jika ingin mengikuti perlombaan. Tentunya kalian harus membaca mekanisme-mekanismenya. Serta apabila kalian melihat buku resep masakan, itu sudah mencakup teks prosedur di dalamnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai teks prosedur, strukturnya, dan juga ciri kebahasaannya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Teks ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada pembaca mengenai cara melakukan sesuatu dengan benar. Teks prosedur ini juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, ialah membantu pembaca memahami langkah-langkah suatu hal atau proses dengan mudah. Yang kedua, membantu mengurangi kesalahan dalam melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, yaitu mempermudah dalam penyampaian informasi secara runtut dan sistematis. Selanjutnya, ada struktur teks prosedur. Jadi, teks prosedur ini memiliki 5 struktur. Yang pertama, ada judul. Pada bagian judul ini berisi inti atau topik utama dari suatu teks. Yang kedua, ada tujuan. Pada bagian tujuan ini menjelaskan hasil akhir yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Tentunya pada bagian ini penulis menyebutkan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan selama proses pengerjaan. Lalu yang keempat ialah langkah-langkah. Pada bagian ini, menjelaskan urutan tindakan yang harus dilakukan oleh pembaca dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir ialah penutup. Penutup ini dapat berisi saran ataupun peringatan mengenai proses sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ialah ada ciri kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, yaitu menggunakan kalimat perintah atau kata kerja imperatif. Jadi, kalimat perintah ini digunakan untuk memberi instruksi atau arahan. Biasanya menggunakan kata kerja imperatif seperti ambil, tulis, periksa, potong, dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif. Jadi, kata kerja aktif menunjukkan bahwa subjek melakukan suatu tindakan seperti membuat kue, memasang lampu, mengetik laporan, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi seperti kemudian, selanjutnya, lalu, itu digunakan untuk menghubungkan langkah-langkah dalam suatu urutan agar instruksi lebih jelas. Kemudian, ciri yang terakhir atau ciri yang keempat yaitu menggunakan kata keterangan. Jadi, kata keterangan di sini memberi informasi tambahan mengenai waktu, tempat, alat, atau bahan, sehingga instruksi yang diberikan lebih rinci. Baik, setelah kalian menyimak materi sebelumnya mengenai pengertian, struktur, dan juga ciri kebahasaan, di sini kalian akan langsung mencoba aplikasi Notion untuk menyusun teks prosedur. Nah, apabila aplikasi Notion sudah diinstal pada gawai maupun pada laptop, kalian bisa langsung masuk ke aplikasi tersebut. Kemudian, kalian dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu ataupun login jika kalian sudah pernah menggunakan aplikasi ini sebelumnya. Nah, apabila sudah masuk ke aplikasi, untuk menyusun teks prosedurnya, ini cukup mudah ya. Kalian cukup mencari icon plus. Lalu, kita
bisa menambahkan cover pada halaman yang telah kita buat. Kemudian, melalui cover itu, kita juga bisa memilih covernya, entah itu polos ataupun mau yang bergambar, itu beberapa sudah disediakan oleh aplikasi ini. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan icon untuk penjelas dari teks yang sudah kita pilih. Selanjutnya, kita bisa menambahkan judul atau heading 1. Jadi judul itu merupakan heading 1. Lalu kemudian kita lanjut membuat struktur yang selanjutnya, yaitu tujuan. Nah, pada tujuan ini kita menggunakan heading 2. Kemudian, untuk mengisi bagian tujuan, mendeskripsikan tujuan kita tidak perlu menggunakan heading, yakni langsung ketik saja. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya seperti alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, lalu penutup, itu bisa kalian ulangi langkah-langkah sebelumnya, yakni menggunakan heading 2 dan menggunakan deskripsi biasa. Nah, itulah langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyusun teks prosedur pada aplikasi Notion, sekaligus sebagai contoh teks prosedur dalam video. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.